Хо-хо! Чудеса да только. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kakek channel Bengkel Kampung. Di depan saya ini adalah Impact Brands dari Makita DTW 1001 RTJ. Saya sudah lama memiliki alat ini, tetapi jarang saya keluarkan, jarang saya gunakan, dan saya sebenarnya tidak berencana untuk mereview alat ini ya, karena saya ingin memilikinya saja sebagai koleksi. Awalnya sih seperti itu. Mengingat dia untuk masalah tenaganya itu terlalu berlebihan kalau kita gunakan untuk pekerjaan di sepeda motor ya. Jadi sebenarnya saya tidak bermaksud untuk merekomendasikan alat ini untuk teman-teman yang pekerjaannya di bidang sepeda motor. Tetapi kenapa saya review? Apakah mau pamer saja? Enggak seperti itu maksudnya ya. Ya sebagai wawasan saja, biar teman-teman mungkin kenal atau tahu, atau yang sudah punya mungkin ya sekedar kita share saja ya. Jadi untuk Impact Brands Makita DTW 1001 RTJ ini, dia kekuatan maksimalnya adalah 1050 Nm. Itu kalau di atas kertas ya. Pasti kalau kita uji kekuatan maksimalnya pasti di atas dari tulisan yang tertera tersebut. Kemudian untuk kenapa sih tidak saya rekomendasikan, itu dari segi harganya juga ya. Jadi harganya ini sekitar 10-12 juta ya. Cukup ekspensif ya, mungkin kurang worth it juga kalau dipakai di motor. Tetapi berhubung karena namanya orang itu penasaran ya, saya tetap beli ini mumpung ada diskon. Jadi untuk harga 10 juta sampai 12 juta itu kita dapat satu unit, kemudian dua baterai ya yang 18 volt, kemudian kita dapat chargernya yang 18 volt yang RC, kemudian ada boxnya juga. Jadi ini adalah boxnya, kemudian kita juga dapat manual boxnya seperti ini. Nggak banyak sih fiturnya, tidak banyak fitur yang bisa kita explore. Kemudian ada brosur juga. Nah di sini saya baru lihat ya, baru saya menyadari bahwa varian dari produk Makita itu sangat banyak sekali. Seperti ini ya, teman-teman bisa lihat. Yang ada di brosur ini bahkan hanya Makita yang menggunakan baterai 18 volt saja, belum yang 14 volt, belum yang 10, belum yang 12, belum yang 48. Seperti ini banyak sekali. Teman-teman juga bisa browsing sendiri di makita.co.id. Nah, kemudian alasan lagi kenapa saya tidak terlalu merekomendasikan alat ini untuk pekerjaan di motor, karena tenaganya tadi ya yang terlalu berlebihan atau yang overpower lah di angka 1050 Nm itu. Baut apa sih kalau di sepeda motor yang sampai segitu ya? Kalau di as roda belakang matic saja paling-paling standarnya itu sekitar 500 Newton ya. Itu pun kalau misalkan dia dalam kondisi normal. Kecuali kalau misalkan kita dalam keadaan berkarat atau sudah lama sekali tidak dibuka, nah itu baru mungkin lebih sulit kita buka. Biasanya kalau normal itu pakai alat yang ini pun sudah bisa ya. Ini adalah TW282D, atau yang satunya lagi yang juga jarang saya gunakan itu yang DTW300. Itu saja sebenarnya sudah mampu untuk harian. Tetapi kalau memang kedua itu dirasa berat, biasanya mampu, tapi kalau kita harus tunggu agak lama begitu ya, kasihan sekali untuk alatnya ini. Saya pakai yang ini saja. Nah, dengan menggunakan alat ini belum pernah ada baut di motor itu yang sampai lepas dari jangkauannya atau gagal dibuka oleh alat ini. Bila perlu sampai baut-bautnya putus. Nah makanya saya kalau menggunakan ini itu khusus untuk membuka saja. Belum pernah saya gunakan untuk memasang, takutnya dia terlalu kuat begitu ya. Untuk alatnya sendiri ini fiturnya sederhana, jadi cuma ada tiga level putaran ya atau RPM. Jadi ini yang paling keras, ini yang nomor 1 atau paling rendah segini, kemudian ini level kedua, ini yang tertinggi. Belum ada fitur auto stopnya ya, jadi belum ada stopnya, belum ada auto stopnya. Yang terakhir ini adalah join yang ada di sini ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sudah memiliki alat ini, loh ini kenapa sih kok ini goyang-goyang kayak gini ya, perhatikan. Nah kok goyang-goyang ya. Nah sebenarnya ini bukan rusak atau bagaimana, memang
Ini modelnya seperti ini. Jadi tidak jadi satu ya, antara box yang ini dengan gagangnya itu memang ada joinnya. Memang sengaja dibikin seperti itu agar saat kita gunakan ada bebannya itu tidak terlalu getar begitu ya. Oke ya, bisa dipahami ya. Kemudian untuk kaitnya ini biasanya saya lepas ya. Untuk semua Makita yang saya miliki ini tidak pernah saya gunakan ininya, kaitnya itu, karena kita kerjanya di bawah ya, tidak naik-naik. Tidak perlu kita sanggutkan. Lagian kalau ini kita sanggutkan ini terlalu berat ini. Nanti celananya yang ikut melorot ini. Berat sekali ya. Dari segi bentuknya atau dimensinya ya. Dari segi dimensinya ini DTW 300 mungkin kalau teman-teman punya, atau ini yang 282-nya. Hampir sama sebenarnya, kekuatan dan bentuknya pun hampir sama, cuma ini pakai yang 14 volt, kalau di TW 300 pakai yang 18 volt. Nah segini teman-teman bisa bandingkan ya, tidak ada hampir separuhnya ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa saya juga tidak merekomendasikan ini untuk pekerjaan di motor, itu karena mata atau cuknya ini adalah 3/4 ya. Berbeda dengan yang biasa kita gunakan di sepeda motor, itu umumnya rata-rata menggunakan yang setengah inch, tapi untuk yang ini dia matanya itu 3/4 inch ya, jadi lebih besar ya. Perhatikan ini perbedaannya cukup jauh ya, yang segini. Oke, jadi kalau misalkan kita menggunakan yang setengah inch seperti ini nggak masuk, jadi harus menggunakan adapter lagi. Pakai adapter yang segini, yang seperti ini ya, dari 3/4 menjadi setengah. Oke, silau ya. Oke ya. Atau kita juga harus beli mata yang pakai 3/4 sekalian, yang seperti ini ya. Ini 24 juga, jadi keduanya ini 24. Oke. Nah, kemudian saya ingin jelaskan juga ya, kekuatan dari sebuah impact itu terkadang tidak tertransfer dengan baik kepada mur atau baut yang kita buka apabila mata shocknya itu juga berbeda jenis ya. Kita lihat seperti ini contoh saja ya. Seumpama yang satu ini kan tipis, yang satu ini tipis ya, meskipun ini dari Tekiro. Kemudian yang satu ini tebal. Seumpama saja ini sama-sama yang setengah in, kita pakai menggunakan yang ini maupun yang ini, maka kekuatannya itu akan lebih besar yang sebelah sini, yang besar ini, yang tebal ini. Karena di sini biasanya dia ada tingkat fleksibilitasnya ya, jadi ada sedikit lenturnya. Sementara untuk impact sendiri itu kan biasanya pakai hammer ya, jadi dengan kekuatannya itu disalurkan dengan tenaga ketukan. Nah, dengan menggunakan alat yang dengan menggunakan mata yang seperti ini, biasanya dia agak sedikit dia terreduksi begitu ya. Tapi kalau misalkan semakin tebal mata yang kita gunakan dan bahannya itu pun bagus ya, maksudnya yang keras baja seperti ini, itu biasanya akan tersalurkan dengan baik. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, kita coba saja untuk di motor. Kita nanti akan cari baut yang sekiranya susah dibuka. Nah, berhubung dalam 1 minggu saya tidak ketemu dengan baut yang susah dibuka, makanya saya ganti dengan video dari channel-channel lain saja ya. Будем пробовать. Хо-хо! Чудеса до тока. Так, все. Блин, отличная штука, парни. Общий вид.